Motor sport tapi tidak bertenaga ya, dan tidak ada tarikan kejut-kejutannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya ada motor Bison ya, motor Bison dengan permasalahan motor ini tidak bertenaga. Lalu saat dipakai berjalan ya, kita masukkan gigi betul-betul koplingnya, itu suaranya saja ya yang besar tapi motornya tidak jalan. Nah, ini langsung saja kita buka dulu bagian bak koplingnya. Nah, ini ya bak koplingnya sudah terbuka. Dan kita buka dulu untuk bagian baut 10 ya, baut 10 di bagian rumah kopling ya. Baut 10 ini gandeng sama per kopling, ada 4 buah ya, bisa menggunakan buah sok 10 ataupun kunci T10 ya. Nah, itu baut setelannya kita kendorkan dulu, lalu kita lepaskan dulu tutup rumah koplingnya. Nah, bisa lihat ya, ini sangat kotor sekali untuk bagian olinya, dan kita bersihkan dulu ya menggunakan lap. Nah, ini kita lap-lap dulu untuk bagian rumah koplingnya, kita cek ya. Nah, ini agak sedikit kalahan untuk bagian tutupnya ya, tutupnya. Nah, itu saya raba-raba sudah kalahan. Oke, kita lepaskan dulu untuk bagian pak koplingnya ya. Nah, untuk pak kopling ini ada 4 buah dan platnya ini ada 3 ya. Oke, sudah terlepas pak koplingnya. Nah, untuk pengunci dari mur rumah kopling ini kita buka dulu ya menggunakan obeng min, dan tinggal kita ratakan saja. Nah, ini proses untuk membuka murnya menggunakan buah sok 19. Nah, apabila sudah terbuka kita lepaskan juga penguncinya, lalu tinggal kita tarik saja ya, ini kaki 4 plus lawannya. Nah, ini kita bersihkan juga untuk bagian kaki 4 ataupun rumah per kopling ya, rumah per kopling kita bersihkan dulu sampai dia oli-olinya hilang. Nah, kalian lihat ya, itu di bagian kaki 4-nya ini sangat kalahan ya, lebih parah dari tutupnya. Nah, itu ya bisa dilihat sudah ada knocknya ya. Oke, kita lepaskan dulu untuk bagian ring ya, ringnya, lalu kita tinggal cabut saja bagian rumah koplingnya. Nah, ini bagian-bagian yang akan kita ganti ya, itu rumah kopling kaki 4, pak koplingnya ini ada 4 buah. Nah, kita pisahkan dulu. Nah, untuk spare partnya nanti kita ganti yang ori semua. Nah, inilah ya barang-barang yang akan kita ganti semua, kalahan lah, barang-barang yang sudah kalahan. Oke, kita belanja dulu. Oke, ini barang-barang yang sudah saya belanjakan ya. Nah, untuk bagian kaki 4 dan plus lawannya itu menggunakan yang ori ya. Lalu untuk bagian platnya pun kita ganti semua ya, ada 3 buah ini. Ini karet kopling kita ganti juga, dan pak koplingnya ya kita menggunakan Scorpio. Nah, itu bagian tali kopling ya kita ganti juga. Oke, nah sebelum pemasang ya, untuk bagian kaki 4-nya ini walaupun partnya baru, lubangnya itu kecil ya. Nah, untuk menambah olinya nanti kita bor dulu. Dan ini bagian rumah kopling bisa dilihat ya, itu karet koplingnya sudah longgar dan bisa menimbulkan suaranya tuh seperti stang seher ya. Nah, lanjut kita jepit diragum dulu untuk bagian kaki 4-nya. Dan nanti kita bor ya, kita bor menggunakan bor 3 mili, bisa juga lebih kecil yaitu bor 2 mili ya, tapi saya biasa menggunakan bor 2 mili. Nah, ini ya cara mengebornya pun menyilang ya, atas bawah tengah, atas bawah tengah ya. Dan saat pengeborannya itu dikasih jarak ya, jangan disamain lubang-lubangnya, dikasih jarak 2 paret ataupun 3 paret lah ya. Nah, ini sudah selesai ya, sudah kita bor semua. Nah, inilah penampakannya ya yang sudah saya bor, dan kita tambahin jalur sirkulasi oli. Bisa kalian lihat ya, itu pengeborannya itu caranya itu bersilang-silang dan dikelang-kelang ya. Oke, ini untuk pengeborannya sudah selesai, dan kita lanjut untuk bagian rumah kopling ya, rumah kopling. Nah, ini rumah kopling sudah godak ya, sudah godak, karetnya itu sudah aus. Dan langsung saja kita gerinda dulu untuk bagian pakunya ya. Nah, pakunya ini ada 6 buah ya. Kita papas dulu atau kita ratakan ya menggunakan gerinda satu persatu. Nah, apabila sudah selesai, tinggal kita kasih bantalannya di bawahnya, kita kasih buah sok. Lalu untuk bagian pakunya itu kita pukul ya, kita pukul menggunakan drip ataupun obeng ketok yang dilancipin ya. Nah, itu sudah terlepas untuk bagian-bagian pakunya. Dan inilah ya penampakannya. Nah, ini karetnya sudah aus ya, sudah goyang-goyang semua. Oke, kita lepaskan dulu, lalu kita cabut semua ya. Untuk karet-karet yang lamanya ini kita lepaskan, dan nanti kita pasangkan yang baru ya, supaya rumah koplingnya ini fresh lagi, dan suara yang seperti stang seher itu akan hilang ya. Nah, itu bukan suara stang seher, tapi suara dari karet kopling ini ya. Nah, ini karet koplingnya. Nah, ini karet koplingnya ini tidak asli ya, jangan salah.
Ini saya dapat dari bengkel, tadi mencari yang imitasi tidak ada. Nah, jadi dikasih yang merek CKD ya, itu asli tapi palsu. Nah, kita pasangkan dulu untuk karet koplingnya. Kita pasang satu persatu. Terserah ya, dipasang dari mana dulu. Yang penting ini karetnya harus pas ya, ada 6 buah. Oke, apabila sudah selesai untuk pemasangan karetnya, kita tutup dulu menggunakan platnya ya, dan kita pasangkan dulu paku-pakunya. Ini ada 6 buah. Nah, apabila sudah selesai, tinggal kita cari as ya, as roda bisa ataupun gagang as sok juga bisa ya. Nah, itu ukurannya sudah pas. Oke, lanjut ya, kita jepitkan dulu di ragum untuk tatakan bawahnya ya, supaya saat pengetukan nanti dia tuh tidak berlari ya. Nah, ini proses untuk pengetukan pakunya ya, paku keling ataupun paku rumah kopling ya. Kita kasih bantalan di bawah menggunakan as sok ataupun as roda yang datar. Lalu untuk bagian atasnya itu kita pukul-pukul ya, tapi memukulnya itu dengan cara menyimpang ya, menyimpang, jangan lurus. Kalau lurus itu pasti bakal tidak mekar ya pakunya. Nah, kita pukul terus sampai dia rata ya. Nah, seperti ini ya contohnya ya, untuk bagian paku yang sudah kita pukul dan ratakan. Untuk bagian depannya itu rata. Oke, langsung saja. Ini rumah kopling yang sudah kita ganti karetnya tadi, kita pasangkan dulu ke motor. Nah, kita masukkan dulu ya, cari celah sedikit. Oke, sudah masuk. Tinggal kita masukkan ring gerigi ya, ring gerigi. Nah, untuk bagian yang tumpul itu berada di dalam ya, yang lancip itu di bagian luar. Nah, oke, sudah masuk. Lalu ini kaki empatnya yang kita bor tadi kita masukkan juga. Dan jangan lupa ya, platnya kita pasangkan dulu. Lalu kita masukkan juga mur 19-nya. Nah, apabila sudah terpasang, jangan lupa ya, langsung kita kencangkan menggunakan impact. Bisa juga menggunakan obeng ketok ya, cuman saya terbiasa menggunakan impact. Oke, sudah selesai. Lalu untuk bagian pengunci di bagian platnya itu kita kunci lagi ya, supaya murnya itu tidak kendor ya. Jadi kita kunci dulu. Dan ini ya plat kopling yang baru ya. Nah, ini plat kopling yang lama, bisa kalian lihat ya. Ini sudah bergereges ya, sudah greges kalahan. Nanti kalau dipasang pak koplingnya cepat haus ya. Nah, ini plat koplingnya halah belebes pula ini. Dan ini pak koplingnya kita menggunakan Scorpio ya. Nah, untuk harganya pun jauh lebih murah daripada memakai pak kopling Bison yang ori ya. Kalau yang ori itu dia satuan ya barangnya. Nah, ini sebelum pemasangan untuk bagian pak kopling dan platnya ya, kita lumasi dulu menggunakan oli, lalu kita bolak-balik ya. Nah, apabila sudah rata semua untuk bagian pak kopling dan plat koplingnya, tinggal kita pasangkan dulu ya pak koplingnya, lalu kita masukkan juga bagian plat koplingnya. Nah, untuk pemasangannya ini silang-silang ya. Dan untuk bagian plat koplingnya itu bagian yang tirus ataupun tumpul ya di bagian dalam, dan bagian lancip itu di bagian luar ya. Nah, kita pasang secara urutan silang-silang ya. Oke, kita masukkan dulu. Nah, apabila sudah masuk semua, jangan lupa kita masukkan juga ini stutnya ya, stud koplingnya. Lalu ini pelornya ya, pelornya jangan sampai tidak dimasukkan. Lalu tinggal kita pasangkan dulu bagian tutupnya ya. Nah, sebelum kita pasangkan dulu baut setelan koplingnya ya, setelan kopling yang berada di tutup kaki 4 ini ya. Nah, sudah masuk murnya. Oke, tinggal kita pasang. Nah, kita cari celah dulu ya. Apabila sudah pas, tinggal kita pasang semua pernya ya. Pernya ada 4 buah. Lalu tinggal kita masukkan bobot 10-nya ya. Nah, ini bobot 10-nya kita putar dulu menggunakan tangan ya, jangan langsung kita menggunakan kunci. Nanti takutnya itu dudukannya patah ataupun dratnya rusak ya. Nah, apabila sudah masuk, bisa kita menggunakan impact untuk mempercepat ya, untuk mempercepat pengencangannya. Tapi saat mengencangkan disarankan untuk menggunakan kunci T saja ya. Kalau kita menggunakan impact itu kita nanti takutnya kebablasan ya, dan berakibat itu bisa mematahkan dari dudukan bautnya. Nah, apabila sudah terpasang, ini kita proses penyetelan ya, penyetelan kopling di bagian bak. Nah, ini untuk proses penyetelannya itu kita putar habis ya, putar habis mentok ke arah kanan, lalu kita putar satu putaran ya ke arah kiri. Lanjut ya, tinggal kita pasang bak koplingnya. Oke, sudah masuk, lalu kita pasang semua bobotnya dan tinggal kita kencangkan ya, kita kencangkan
Biar cepat kita menggunakan impact saja ya, biar tidak terlalu lama. Dan saat pengencangkan bak mesin, diusahakan itu caranya menyilang ya, atas bawah lalu kiri kanan ya. Dan selanjutnya bisa kita kencangkan semua bobotnya ya. Apabila sudah selesai, nah ini ya, ini untuk bagian filter olinya tidak saya ganti ya, saya bersihkan saja tadi menggunakan bensin. Oke, filternya sudah masuk, tinggal kita masukkan juga ketiga bautnya ya. Kita masukkan dulu yang panjang, lalu kita masukkan yang keduanya ya, lalu kita kencangkan. Nah, kita kencangkan secara bersamaan ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya satu-satu dong. Oke, lanjut kita pasangan dulu ini untuk bagian engkolan ya. Kita ukur dulu, apabila kurang maju kurang mundur bisa kita setel ya, karena itu sistem suri. Oke, murnya sudah masuk, tinggal kita kencangkan dulu bagian mur engkol ya, mur engkol. Dan kita buka dulu ya bagian tutup olinya, kita gunakan oli racing lah, oli racing ya. Nah, ini olinya tinggal kita tuangkan dulu, kita tuangkan sampai habis ya, jangan ada yang tersisa, nanti takutnya olinya sudah kurang ya. Nah, itu sudah selesai ya, tinggal kita tutup dan lalu kita engkol-engkol dulu ya, supaya olinya itu jalan ya, walaupun sedikit. Dan kita coba untuk hidupkan, kita diamkan dulu sejenak supaya olinya itu berputar dulu ya. Nah, nanti lalu kita tes jalan. Nah, ini kita tes untuk pengetesan kopling ya, kita tes jalan dulu, kita coba dulu bagian koplingnya apakah mantap. Nah, itu ya, motornya sudah bisa nyeprint ya, dan kalau dijalankan pun bisa ngangkat-ngangkat ya ban dalamnya.